Ulang tahun daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun ini akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada hari ulang tahun ke-493 yang jatuh 22 Juni besok, tidak ada pesta pora, tidak ada Pekan Raya Jakarta, maupun kilauan kembang api mewarnai langit ibu kota seperti biasanya. Ulang tahun di tengah pandemi corona membuat perayaan HUT Jakarta tampil dengan konsep berbeda. Sebuah konser virtual bertajuk Konser Virtual Amal di Rumah AJ akan digelar untuk menghibur warga Jakarta, sekaligus mengimbau warga agar tidak berkerumun untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain konser virtual, Pemprov DKI juga mengadakan tur virtual keliling untuk warga yang rindu berwisata di ibu kota. Tur virtual dari berbagai objek wisata, diantaranya Taman Marga Satwa Ragunan, SeaWorld Ancol, hingga museum bisa dinikmati warga dari channel YouTube Pemprov DKI Jakarta. Walau sebagian besar aktivitas di ibu kota sudah berangsur menuju tatanan baru akibat pandemi corona, angka kasus positif corona di Jakarta masih menjadi yang tertinggi, sehingga warga diimbau tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jikapun harus keluar rumah, menjalani protokol kesehatan yang ketat bisa membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui serba-serbi perayaan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19, kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Pak Riza. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza, biasanya Hari Ulang Tahun Jakarta sangat meriah, ada Pekan Raya Jakarta, ada kembang api, ada pesta diskon di hampir seluruh mal di Jakarta. Di masa pandemi ini, adaptasi apa yang dilakukan oleh Pemprov pada perayaan HUT Ibu Kota di tengah pandemi Corona saat ini, Pak? Ya, jadi memang berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Di perayaan HUT di Kota Jakarta yang ke-493, itu kita tetap laksanakan perayaan HUT ini, mensyukuri usia yang sudah 453 tahun ini, satu usia yang sudah panjang, dan kita tetap membangun Jakarta dengan segala kesederhanaannya, namun tidak dilakukan dengan kemeriahan seperti sebelumnya. Kita hadirkan banyak warga di berbagai kegiatan, rangkaian acara, atraksi-atraksi, ada Jakarta Fair, ada biasanya kembang api, ada pentas musik, pentas seni, dan sebagainya. Tapi kali ini semua kita lakukan dengan cara yang berbeda, yaitu cara yang virtual ya. Ada rangkaian kegiatan seperti Jakarta Tour video ya. Jadi nanti melalui Museum Wayang Seni, Museum Tamrin, ada Museum Kamar Diponegoro dan sebagainya. Kemudian juga ada Jakarta Great Online Sale ya yang dilaksanakan. Tetap saja kita bisa berbelanja dengan harga diskon menggunakan online. Kemudian juga nanti Pak Gubernur besok akan memimpin upacara, kemudian juga paripurna di DPRD, kemudian juga nanti kita akan menyapa warga, dialog dengan warga, dan berbagai kegiatan sebetulnya tidak kalah meriah rangkaian acara, tapi tidak dilangsungkan secara berkumpul atau kerumunan. Tour video Jakarta Great Online Sale ya, dari Tokopedia, dari Lazada, dari Gojek, dari Blibli ya. Kemudian ada upacara besok dipimpin Pak Gubernur juga di DPRD DKI bersama teman-teman Dewan di DPRD DKI. Kemudian kita juga ada kegiatan Gubernur menyapa, Gubernur berdialog dengan warga. Ada berita Jakarta terkait kerak telur, TikTok topeng nih saya sebut nih. Ada Pok Sapa, ada pensi band, ada petantang petenteng Jakarta Philharmonic 2019, Jakarta 24 Hours Escape, wajah baru Jakarta, banyak sekali. Hari ini juga di Situ Babakan teman-teman dari seniman menghadirkan konser amal untuk 100 seniman budayawan Betawi. Kemudian juga ada Jakarta in Social Media. Jadi banyak sekali sebetulnya rangkaian kegiatan lainnya seperti Jakarta Tangguh, ada video Jakarta, kemudian juga nanti ada live Zoom dengan Duta Besar Pak Gubernur nanti, kemudian Jakarta Great Sale lainnya dengan food station. Jadi sebetulnya banyak rangkaian acara, tapi memang yang berbeda tidak ada lagi tadi saya bilang menghadirkan orang yang dapat menimbulkan kerumunan.
yang bisa menimbulkan penyebaran COVID. Jadi semua dilakukan secara virtual, secara online, secara daring. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna, dan kita ingat bahwa di masa pandemik ini kita masih terus bekerja, berusaha. Pak Gubernur memimpin berbagai rapat kebijakan bersama kita semua, gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 ini bersama gugus tugas pusat, bersama pemerintah, dan kita ingin warga Jakarta mentaati, patuh dan taat dan disiplin supaya Jakarta bisa keluar sebagai pemenang bebas dari COVID-19, dan mudah-mudahan ini menjadi kado terbaik bagi kota Jakarta, bagi warga Jakarta. Jakarta segera bebas dari COVID-19. Baik, Pak Riza, sejauh ini tanggapan dari masyarakat seperti apa? Apakah misalnya di kampung-kampung ataupun kelurahan di Jakarta yang termasuk zona hijau ini boleh merayakan ulang tahun Jakarta dengan berkumpul? Ya, sekalipun ada zona hijau ya, kami minta tidak perlu ada rangkaian kegiatan yang menghadirkan banyak orang. Karena ada rangkaian kegiatan yang menghadirkan banyak orang, itu akan menimbulkan potensi interaksi, potensi berkerumun, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan potensi penyebaran COVID. Jadi mari kita syukuri hari perayaan ke-453 dengan tetap berada di rumah, dengan melaksanakan PSBB di masa transisi. Silakan nikmati melalui berita Jakarta TV, melalui media-media yang ada, ya semua TV membantu mensosialisasikan tentang PSBB masa transisi. Semua media juga membantu mensosialisasikan tentang perayaan HUT Kota Jakarta yang ke-493. Berbagai rangkaian acara telah kami susun, kami buat sedemikian, mudah-mudahan bisa menghibur seluruh warga Jakarta, dan yang paling penting mari kita hadirkan hadiah yang terbaik bagi Kota Jakarta dan warganya, supaya kita sebagai pemenang bebas dari COVID-19. Baik, Pak Riza, ada pesan khusus Pak dalam rangka ulang tahun Jakarta ini kepada warga Anda? Ya, tentu pesan khusus saya kepada warga, sekali lagi, mari kita syukuri perayaan HUT ini yang ke-493 dengan cara apa? Ya, kita nikmati hiburan yang sudah disajikan oleh Pemprov, oleh seniman, budayawan, oleh semua penggiat seni, apapun itu bentuknya, kami suguhkan yang terbaik dengan cara virtual. Dan yang lebih penting adalah mari kita patuh, taat, dan disiplin melaksanakan PSBB di masa transisi, sehingga kita bisa mendapatkan kado terbaik bagi Kota Jakarta. Baik, Pak Riza, sejauh ini Jakarta saat ini memasuki masa PSBB transisi. Namun rupanya masyarakat banyak yang euforia dan kemudian keluar rumah, contohnya di Car Free Day hari ini mereka berkerumun mengabaikan jaga jarak dan masih membawa anak-anak di bawah usia 9 tahun. Pesan buat warga Jakarta yang saat ini tengah euforia karena memang saat ini memasuki masa PSBB transisi atau menuju new normal. Namun masyarakat ada yang salah kaprah menganggapnya ini sudah normal gitu, Pak. Ya, jadi begini ya, di PSBB keempat ini kami tetap memberlakukan PSBB, namun memasuki masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif ya. Kami memahami 3 bulan lebih masyarakat kita berada di rumah. Alhamdulillah 60% menurut data berada di rumah, itu angka prestasi yang baik. Dan alhamdulillah karena itulah berbagai kebijakan kami buat dan ada pelandaian, kami syukuri sehingga di bulan Juni ini kita memasuki masa pelonggaran, masa transisi di fase pertama. Namun demikian, unit kegiatan telah kami buka secara bertahap di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Namun sekali lagi, pelonggaran ini harus disyukuri dengan cara apa? Lebih patuh, lebih taat, dan disiplin. Tadi hari ini ada Car Free Day, memang dimulai hari ini, kami membatasi dengan cara tidak memberi kesempatan atau membolehkan para pedagang berjualan agar tidak terjadi kerumunan. Baik. Untuk itu kami minta seluruh warga bisa patuh, disiplin, di minggu-minggu berikutnya bisa kita tingkatkan lagi kedisiplinan dan kepatuhan kita semua agar kita bisa keluar terbebas dari COVID-19.
Baik, terima kasih Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore.